pagi semuanya. Thank you. Shalom. Shalom GBC. This is the first time. Saya pertama kali ini, tahun ini bisa sharing di tempat ini. Luar biasa. I'm so excited. Saya benar-benar bersuka cita banget. Welcome hari ini. Saya pertama kali ketemu sama babynya Budi yang kedua. Welcome Budi and Dewi. We welcome you. Ayo. Welcome dari GBC. Setengah-setengah gitu. Berikan tepuk tangan buat Yesus Kristus di tempat ini. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan. Loh serius loh ini. Beri tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan Yesus di tempat ini. Haleluya. Haleluya, thank you Jesus. Saya tadi waktu kita menyembah Tuhan gitu ya. Saya diingatkan bahwa waktu kita menyembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita diminta untuk berbahasa roh. Kalau untuk Anda yang sudah dipenuhi dan dibaptis baptisan Roh Kudus, kalian gak usah takut. Waktu kalian melakukan itu, kalian tahu nggak? Waktu kalian berbahasa roh itu, ya kalian gak usah teriak-teriak aja ya. Ntar yang sebelahnya kiri kanan terganggu. Tapi kita kan bisa, nggak usah terlalu biasa aja gitu ya. Kalau ngomong, kayak saya pernah sharing di sini ya. Kalau kita ngobrol sama teman-teman, kenapa? Oh ya, silakan. Kalau kita mau ngobrol dengan kekasih kita nggak perlu teriak-teriak, betul ya? Kalau teriak-teriak, biasanya kalau saya teriak-teriak, saya lagi marah-marah kalau sama suami saya gitu ya. Woi, gitu misalnya gitu. Itu saya lagi marah-marah. Tapi kalau saya ngomong lagi sama suami saya yang saya kasihi, dia lagi bercumbu sama saya, ini suaranya gede banget. Oke. Saya bercumbu sama dia, nggak perlu teriak-teriak, betul ya Han ya? Han, bener ya nggak perlu teriak-teriak ya? Saya palingan perlu ngomong, hai Han. Gitu. Hai Ondi, apa kabar Ondi? Kalau misalnya kita ngomong dengan kekasih kita, betul ya? Kita nggak perlu teriak-teriak ya sama suami gitu, nggak perlu teriak-teriak kan? Kalau sama dia udah dipanggil 4-5 kali nggak, udah gitu masih aja nonton ya mungkin sedikit dinaikin suaranya nggak apa-apa gitu. Tapi that's my point. Waktu kita berbahasa roh, kita itu membangun diri kita sendiri, saudara. It's amazing. It's amazing. Ntar kalau misalnya sampai nggak bisa lagi, saya pakai yang biasa aja deh. Oke, udah oke? Oke. It's amazing, luar biasa waktu kita bisa ngobrol gitu ya. Saya bilang tadi, nggak usah takut. You speak to your God. Kita lagi ngobrol. Kita membangun diri kita sendiri. Waktu kita berbahasa roh, kalian tahu ini sebenarnya nggak ada di dalam saya punya notes dan saya juga nggak mau share ini. Tapi saya diingatkan bahwa kita waktu berbahasa roh, itu kita membangun diri kita sendiri. Bukan hanya membangun cuma kita, roh kita. Dulu kita diingatkan kalau berbahasa roh, kita membangun hanya kehidupan rohani kita. Tapi sebenarnya waktu kita berbahasa roh, kita membangun tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Amin. Jadi tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh kita akan semakin lebih cantik. Katakan yang wanita, katakan amin. Semakin muda. Yang gak ngomong amin gak dapat pokoknya buat saya jatanya. Ngomong amin aja gak mau. Ayo wanita-wanita. Waktu kita berbahasa roh, kita ngomong itu luar biasa saudara-saudara, saudari-saudari. Itu benar-benar tubuh, jiwa, dan roh kita dibangun. Kita kadang-kadang makan kalau lagi sakit, kita makan obat, wah kita percaya banget ya. Kalian tahu nggak ini nggak ada side effect, nggak ada side effect sama sekali. Waktu kita berbahasa roh, nggak ada side effect ya. Kita bisa sharing apapun yang waktu kita itu membangun yang namanya tadi saya bilang tubuh, jiwa. Kalau kalian lagi stres, siapa di sini yang nggak pernah stres? Nggak usah angkat tangan, itu hanya pertanyaan saja. Ya, waktu kalian mau stres, itu kalian nomor 1 jangan dikeluarkan lewat mulut. Berbahasa roh, karena waktu berbahasa roh itu iblis tidak ngerti kalian berbahasa roh. Kalau kita ngomong misalnya marah-marah, itu iblis ngerti bahasanya. Oh, si Lita lagi marah-marah sama si itu tuh, gitu. Atau sama suaminya tuh, atau istrinya tuh, atau siapa tuh, sama adiknya atau siapa, diingetin. Abis itu dia nggak stop sampai di situ, saudara. Iblis itu akan pakai itu, senjata itu. Oh, dia lagi kesel sama itu. Coba kita buat sedikit misunderstanding, senario, drama Korea. Dibikinlah drama Korea, supaya kita tambah kesel. Dia lagi kesel sama satu orang A, terus waktu ketemu, sengaja somehow itu senarionya orang itu nggak nyapa dia. Tuh kan bener kan? Dia tuh lagi kesel sama lo, dia tuh emang begini. Langsung dimulai, diasah-asah. Betul gak sih? Padahal kadang-kadang kita salah.
Kita kadang-kadang mikir, oh iya itu ini. Di pet aja, kalau kita misalnya post something aja, belum tentu buat kita, jangan GR. Statusnya udah langsung, itu pasti buat gue tuh. Dia ngomongin gue tuh, tau gak sih? Aduh, padahal belum tentu ngomongin kita. Tapi kita udah kesel duluan. Betul gak? Gak ada sih di GBC mah. Gak ada. Di GBC mah semuanya luar biasa. Tapi kalau saya ngaku, kalau saya kadang-kadang aja bisa sensitif. Namanya manusia. Nah detik saat itu adalah kesempatan yang baik untuk kita berbahasa roh, saudara. Kalian tahu waktu berbahasa roh, udah proven, terbukti bahwa itu memboost your immune system. Bisa menaikkan stamina dan immune system. Mau nggak? Mau nggak kalian tuh kayak energizer gitu loh. Jalan terus kagak pernah capek. Boost your immune system. Semua sakit kita nggak sakit. Betul? Mau nggak kayak gitu? Yes, it's a divine protection. It's a divine health. Kesehatan secara rohani, secara ilahi. Yang ajaib, saudara. Kita di sini benar-benar di gereja ini kita bukan cuma sembarangan ngomong doang. Oh iya, kita di sini ada satu ritual, kita melakukan Holy Communion, perjamuan kudus. No. Perjamuan kudus di tempat ini itu dahsyat. Katakan dahsyat. Supaya hari ini semuanya nggak pada bosen, nggak ngantuk dan nggak males. Dahsyat. Katakan lagi dahsyat. Seringkali kita nggak percaya. Apalagi Cilita yang ngomong. Dahsyat. Apa sih? Apalagi ini pastor yang ngomong. Betul nggak? Ya nggak usah. Tapi seringkali itu waktu dalam keadaan kita stres, dalam keadaan kita sakit, diingatkan sama Tuhan, Holy Communion. Apa Holy Communion bisa apa? Panadol lebih ampuh. Obat ini lebih ampuh, vitamin ini lebih ampuh. Itu saatnya waktu kita itu mengalami menjadi daging, apa yang kalian percaya? Apa yang kalian percaya? Firman seperti apa yang kalian percaya? Apa cuma dengar rugi sekali kalau kalian datang ke sini 52 kali setahun, masuk, keluar, masuk kiri, keluar kanan. Rugi sekali. Karena kenapa? Ini efek-efek seperti ini ya, itu akan membuat kalian itu kita tuh efeknya is on not bukan cuma sekali. Bukan hanya hari ini. Efeknya bisa bertahun-tahun, bahkan generasi demi generasi. Kalian yang punya pasangan hidup, efeknya sampai ke generasi. Kalian akan mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Yang single katakan amin. Bikin kaget orang. Ini, sorry, saya kagetan. Ya, oke? Yang single katakan amin. Yang nggak merasa single jangan amin-amin ya, yang udah punya pacar atau apalagi yang udah married. Awas aja yang istri-istri kalau masih married bilang amin, senggol aja udah. Tapi saya mau katakan, kelihatannya saya berbicara ini kayak bercanda, saudara. Tapi kalian percaya bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat serius. Kalian serius? Kalian tahu nggak kalau misalnya cari jodoh itu ya, itu setelah salvation, setelah keselamatan, itu paling penting adalah cari jodoh. Lu betul loh. Karena kenapa? Itu akan menentukan kalian mau hidup di mana? Di surga atau di neraka di dunia ini? Mau surga atau neraka di dunia ini? It depends on you. Saya nggak ada kriteria A, B, C, D kalau mau cari jodoh nggak ada. Jangan nanya saya, jangan konseling saya. Oke? Tapi kalau kalian cari pasangan hidup, nomor satu adalah dia bisa mudah menerima, receive the love of God. Dia bisa mengerti, oh Tuhan itu sayang. Jangan cari yang cool yang nggak pernah tahu. Kalau ke gereja nggak ketahuan, nggak cool gitu, kelihatannya kayak kulkas gitu ya. Cool, nggak pernah bergerak, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini. Jangan takut nanti kalau punya pacar yang bisa punya ekspresi ke Tuhan. Amin. Yang punya ekspresi ke Tuhan. Amin. Suami saya dulu WL dia. Waktu jatuh cinta sama saya. Dia jatuh cinta dulu atau saya jatuh cinta dulu ya? Gak penting. Tapi dia itu WL. Poinnya bukan harus cari se-WL. Di sini cuma satu WL, jangan diperbutkan. Dan dia sudah married, Fedri. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah di mana kita bisa mengalami relationship. Ada hubungan dengan Tuhan. Dengan Tuhan.
Kita di sini bukan ngomongin agama, saudara. Kalian ke sini bukan datang untuk agama. Kalau agama akan membelenggu kalian. Karena religion itu artinya dari kata religi yang artinya membelenggu. Tapi di sini bukan membelenggu. Kita di sini relationship. Saya selalu sharing bahwa gimana kita itu kalau datang ke sini nggak ada efek. Itu jangan salahkan saya. Jangan salahkan Tuhan. Dan jangan salahkan diri kalian sendiri. Kalian cuma perlu melihat. You just turn your eyes to the Lord. Amen. Kamu cuma perlu fokus kepada Tuhan. That's all. Jangan merasa kita condemn, terus mulai nggak datang ke gereja, gitu kan? No, jangan. Kalau kita belum mengalami yang namanya efek, oh it's okay. Berarti ini saya lagi menerima more. Saya mau lebih lagi. Semua daripada kita setiap saat akan selalu diproses. Katakan diproses. Karena kenapa? Tuhan mau jadikan kita indah dan cantik dan indah pokoknya. Karena kalau saya kayak begini terus, saya nggak mau berubah nih pokoknya. Saya nggak mau berubah. Misalnya saya orangnya gampang marah. Misalnya, saya sih orang nggak gampang marah. Cuma marah kadang-kadang aja. Misalnya saya gampang marah. Terus saya nggak mau berubah. Nggak akan efek ke keselamatan kita. Tetap aja sih selamat masuk surga. Tapi kalian mau kayak apa? Masuk surganya tiap hari marah-marah? Darah tinggi terus udah gitu stroke? Hah? Masuk ke rumah sakit? Ya kan? Kita mau seperti apa nanti waktu kita ketemu Tuhan itu dalam keadaan setiap hari itu kita mengalami abundant life. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang sehat. Katakan amin. Bisa menikmati apapun yang ada dalam kehidupan kita. Itu adalah berkat saudara. Saya belakangan ini diingatkan Tuhan bahwa luar biasa. Waktu saya bilang Tuhan, Engkau berikan aku satu power, kuasa untuk menikmati. Wah itu luar biasa loh. Kalian tahu gak kuasa untuk menikmati hidup itu bukan depend ya, tidak bergantung kepada harta, tidak bergantung kepada berapa cantik ataupun gantengnya kita punya suami atau istri atau pasangan. Enggak bergantung kepada keadaan kita sekeliling kita, apapun berkat yang kita punya. Amin. Kemarin minggu ini kita merayakan our 16th anniversary. Tepuk tangan dong. Suami saya sampai ketawa. Kalian tahu gak? Kita gak terlalu celebrate kayak gimana. Tapi you know what? Somehow this year saya bilang sama Tuhan. Ini juga gak usah angkat tangan. Kadang-kadang pasangan ya, yang namanya anniversary kan ya, kita kan yang excited yang cewek nih. Excited anniversary ini. Udah kepikiran kadang-kadang, ntar ngapain ya? Ntar saya dibeliin apa ya? Kalau udah mulai, ntar saya dibeliin apa ya? Ntar kemana ya? Itu udah mulai tuh, di rehearse tuh ya. Saya bisa jamin lah, kurang lebih berapa persen ya? Nggak tahu dijaminan berapa. Cuma harinya biasanya berantem. Wow, kalau ketawanya banyak berarti banyak kejadian kayak gitu. Saya ter-encourage, men. Saya bener-bener bersyukur banget saya ada di tempat-tempat yang tidak salah. Berarti banyak ya. Mau anniversary perkawinan, mau anniversary apa, mau pacaran kayak, mau apa aja. Kalau udah dipikirin, ntar gue dapat hadiah apa. Itu biasanya penuh dengan kekecewaan dan biasanya ditutup dengan perkelahian yang besar. Ya kan? Padahal kita sebenarnya dalamnya tuh pengen, I wanna celebrate. Iya dong. Tapi kalian tahu nggak? Kalau misalnya, nih saya kasih tahu, kalian tuh bisa anniversary tanpa berantem. Percaya nggak? Mata-mata nggak percaya. Percayalah, karena itu datangnya dari Tuhan. Seriously, saya sampai mikir, wow luar biasa gitu. Because the power to enjoy life, Tuhan itu memberikan, God gives all things to enjoy. All things termasuk negative things too. Sometimes. No, sorry, God gives all things. Oke, God gives pasti Tuhan berikan yang terbaik, yang baik selalu. Tapi sometimes in our life nggak semuanya kan baik. Betul ya saudara ya? Ada sometimes, ada bad things happen to us. Tapi saya mau katakan, ingat Tuhan itu, God gives all things to enjoy. All things. Apakah itu yang Tuhan kasih ataupun yang kadang-kadang iblis bisa kasih. Keadaan yang tidak membuat kita bahagia.
But let me tell you, itu kita Tuhan kasih untuk kita enjoy. Bisa gak kalian enjoy? Gak bisa. Semua itu dapatnya dari Tuhan. When we look up to Jesus, waktu kita melihat ke Tuhan, itu kita akan bisa yang namanya, waktu kita melihat kepada Tuhan, Tuhan akan berikan terus. Waktu kita melihat kasihnya Dia dalam kehidupan kita akan melihat kehidupan kita, wow luar biasa. I'm blessed, saya diberkati. Dengan keadaan kita saat ini, kita diberkati. At the end of the day ya, kita nggak parah-parah banget loh. Hidup kita sebenarnya very blessed. Coba bayangkan, kita kalau namanya satu hal aja jebret gitu dalam kehidupan kita apa gitu ya. Orang salah nomor aja telepon atau misal pun orang jualan gitu telepon kita gitu. Bisa bikin kita paranoid kan, kesel gitu. Padahal kalau dipikir ya, apapun kejadian dalam kehidupan kita, ya kita kan masuk surga kan? Betul gak? Bener gak kita masuk surga kan? Kalau misalnya nih, saya sih sehat. Misalnya kita sampai sakit, terus udah gitu kita check out, blok gitu. Masuk surga gak? Masuk surga. The worst case, I mean like worst case. Saya cuma mau membawa kalian kepada worst case. Karena kita takut sekali untuk membawa kehidupan, kita kan kadang pikiran kita takut sekali untuk berpikir yang worst case. Padahal worst case kita is the best case. Betul? The worst case kita, hidup kita apa sih? It's still the best case. Win-win. Kalian masuk surga. Dan bukan cuma masuk surga, Tuhan bilang. Dia bahkan berikan kita abundant life. Abundant life. Abundant life. Waktu Abraham the first time worship, kata-kata worship itu di-mention, itu adalah sembayang kalau bahasa Indonesianya. Dia, waktu dia bawa Isaac itu untuk dikorbankan, itu first time dia bawa ke gunung untuk dikorbankan. Oke? Kalian tahu nggak? Dia itu, yang saya bilang, sesetres-stresnya Abraham, dia tetap punya good opinion of God loh, no? Dia tetap punya yang namanya, wow Tuhan gue pasti supply. Kenapa saya katakan itu? Karena di Kejadian 22 itu dia katakan sama bujangnya, dia bilang, saya dan anak ini akan pergi, ya, tapi kami akan kembali. Kalau dia bilang kami akan kembali, bukan saya akan kembali, berarti dia punya satu harapan bahwa dia pasti kembali dengan anaknya. You know why? Berarti dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang akan menyediakan. Dalam keadaan kita, saudara-saudara, separah apapun keadaan kita, atau kalian misalnya mengalami satu tantangan dalam kehidupan, saya mau katakan bahwa semuanya itu kita, God is always good. Tuhan itu adalah selalu Allah yang baik. Semua yang baik selalu datangnya dari Dia. Kalau kita melihat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, katakan terima kasih Tuhan, ini dari Engkau. Kalian bangun pagi, kalian bisa nafas, ada orang gak bisa nafas, mesti pakai tabung oksigen. Ada orang bangun aja sakit kepala, kalian gak sakit kepala, bersyukur. Kalaupun sakit kepala, Tuhan mengucap syukur untuk hidup yang Kau berikan. Benar, karena begitu banyak orang yang bahkan gak ngerti harapannya kemana. Kita kalau di sini mestinya tuh kekristenan tuh kayaknya mesti geger gitu, lebay dan heboh. Kalau di sini kesaksian mesti yang gimana gitu, yang mesti jumpalitan, orang mesti kayaknya wah gubrak dulu dengernya gitu, baru gitu kayak ada kesaksian. No. Kehidupan kita luar biasa, kita lengkap semuanya ini luar biasa. Biasakan diri kita, kalau kita bilang kita under the grace every time in our life. Every day, every second in our life. Under the grace, kasih karunia bukan sesuatu doktrin yang harus kalian tahu, kalian harus masterin, ngertiin, hafalin. No. Kalau kalian bisa hafalin, puji Tuhan, bagus. Kalian akan dibawa ke sini untuk preaching. Karena kan bisa hafalin, siapa tahu bisa khotbah. Ya kan? Some people have grace. Saya nggak punya grace untuk ngajar. Saya cuma punya grace untuk sharing-sharing aja. Untuk ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh aja gitu. Tapi maksud saya, poin saya adalah waktu kita itu
Bukan masalah doktrin, bukan masalah harus hafalin apa, tahu apa dan apa. Hari ini saya akan bawa kalian nanti mungkin kita akan selesaikan, nggak tahu selesai apa enggak untuk mengenai offering. Tapi saya mau kasih tahu, ini saya tadi sharing sama si Steven. Aduh, saya ini nggak demen sebenarnya ngajar-ngajar. Tapi ya, saya pengen sharing gitu bahwa ini nih luar biasa ajarannya gitu. Mengenai yang offering gitu. Luar biasa. Sampai saya bilang, Tuhan, sometimes some people have that kind of grace, and I believe Tuhan akan berikan grace kepada kita. Kalian ditaruh di mana, Tuhan akan berikan kasih karunia untuk melakukan itu. Kalian sebagai suami, misalnya sebagai ibu rumah tangga, Tuhan akan berikan. Saya katakan ya, ada banyak ibu-ibu rumah tangga yang struggle. Oh, ibu-ibu rumah tangga aja pakai struggle gitu. Loh, ya ada. Orang struggle kan nggak perlu pakai requirement kan? Struggle aja lah. Ada orang yang melakukan sesuatu hal, dia ditaruh untuk melakukan itu dan dia struggle, punya tantangan. Dan kita nggak perlu ngatain orang, ngenyeh, tau nggak ngenyeh? Wah, begitu aja nggak bisa gitu. Sering banget ya kalau orang Kristen paling gampang banget ngejudge orang. Kalau nggak ngalamin, gampang ngejudge-nya. Ya, begitu aja nggak bisa gitu kan. Karena orang beda-beda, saudara. Saya bersyukur waktu saya mengenal kasih karunia, saya menjadi orang yang lebih mengerti, oh ya itu memang orang itu lagi mengalami itu. Kalian tahu nggak kalau kita yang namanya agama di bawah hukum Taurat itu akan membuat kita sangat sombong dan judging, menghakimi orang. Kalau kalian menemukan orang, orang under kasih under grace kok tapi kok judging, itu dia belum mengerti aja. It's okay, let them. Tapi saya percaya orang-orang yang mengenal kasih karunia Tuhan dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dia tidak akan menjadi orang yang mudah menghakimi. Bahkan dia bisa rejoice with orang-orang, dia bisa rejoice dengan orang-orang yang sukacita bersama-sama, juga bisa nangis dengan orang-orang yang nangis. Amin. Nah, tadi saya bilang katakan, ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Nah, kalian misalnya, kalian akan mempunyai grace yang lebih dari cukup. Tuhan akan berikan luar biasa untuk kita bisa menjalani sehari-hari. Kadang-kadang nggak mudah. Nah, kalau suami kan kadang, ya kamu nih cuma ini doang, apa ngurusin anak, apa susahnya sih? Nah, coba aja, gantian yuk, gitu kan? Kalau ya ini suami istri gampang banget deh kalau ngomong saya keluar aja gitu ya. Karena itu saya tahu itu adalah biasa kita semua ya, suami istri pasti mengalami seperti itu. And don't know, it's okay. Maksudnya gini loh, saya belajar bahwa waktu saya mengalami tantangan sebagai ibu gitu ya. Nih for your information dulu ya sebentar ya, background saya. Soalnya mungkin ada yang gak kenal sama saya, ini siapa lagi nih ngomong dari tadi nih gitu. Saya itu orangnya dulu, saya juga dulu bekerja, ya kerja. Sekarang saya full time mother, oke? Dulu saya berpikiran nggak gampang, susah buat saya. Dan buat saya memang susah. Nah yang tadi saya bilang, ada for some people untuk seseorang susah, nggak mudah. Tapi ada orang juga, saya nggak bilang semua orang harus menjadi ibu rumah tangga. Ataupun kalian mau pekerja atau mau ibu rumah tangga, itu terserah kalian. Pokoknya itu nggak ada nobody judge, oke? Tapi kalau kita dalam keadaan saat ini, misalnya kita bekerja atau kita dalam keadaan bekerja ataupun jadi ibu rumah tangga, nggak usah takut. Nggak usah takut saudara. Karena Tuhan akan berikan lebih dari cukup kasih karunia untuk bisa take care, untuk bisa sabar sama anak. Walaupun saya juga masih belajar. Untuk bisa masak, yang nggak bisa masak saat ini, kalau nanti satu saat. Nah orang yang nggak masak atau masak, ini kok sampai detail gini ya saya nggak tahu kenapa. Yang masak atau nggak masak itu suka diomongin terus gitu ya, ribut. Kamu kok nggak masak? Istri mesti masak. Udah nggak usah diributin. Nggak masak beli. Susah amat sih. Itu kayak gituan aja bisa. Tuh bisa panjang itu diomongin, bisa berbulan-bulan diomongin, dikatain, diapain segala macam lah. Poinnya adalah gini. Maksud saya, apapun kalian punya load saat ini, mengucap syukur. Mengucap syukur. Punya mbak atau nggak punya mbak, ada maid, assistant atau nggak ada assistant, bersyukur. Amin. 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 Udah cukup untuk household hari ini, untuk keluarga. Saya mau sharing
mengenai imamat. Oke, kita buka imamat. Good to see you semuanya. Yang udah lama gak ketemu, bisa ketemu lagi, oke? Imamat 1. Nah, di sini saya mau sharing mengenai, nah kita nih ya. Hang on, oke, hang on. Sabar sama saya. Jadi orang zaman dulu, ini saya cerita dulu backgroundnya, karena kalau saya baca ini saya udah pusing lagi. Orang zaman dulu kalau di bawah hukum Taurat, oke, ada 5 korban yang dilakukan oleh orang Israel. Wes, ada 5. Saya nggak mau khotbah 5-5-nya, saya cuma mau ngomongin 1. Oke? Waktu kita dulu zaman dulu, kalau orang berdosa, nah ini amazing. Kalau orang berdosa, datang dia bawa korban, betul ya? Bawa korban untuk apa? Untuk mengalami pengampunan. Untuk mengalami pengampunan. Dia bawa yang namanya, ada 3 tipe. Oke, apakah kalian mau bawa lembu, atau kalian mau bawa domba, atau kambing, atau kalian mau bawa burung, merpati, atau tekukur. Oke, 3 tipe. Ini, 3 ini adalah di mana kalian bisa, tergantung dari kalian punya keadaan status daripada financial kalian. Apakah kalian bisa beli yang mana? Yang paling mahal itu adalah lembu. Lembu, lalu domba, lalu burung tekukur. Kalau sampai kita nggak punya uang pun, pasti ada bisa beli burung tekukur atau merpati. Oke, 3. Nah, waktu kita bawa kepada imam, imam akan memeriksa. Betul ya? Ini saya waktu dulu nggak ngerti loh. Waktu itu kita punya domba atau lembu kita atau burung tekukur kita bawa untuk dikorbankan, untuk diperiksa. Nah, waktu kita datang ke mereka, ke imam, imam itu akan memeriksa siapa? Dia akan memeriksa korbannya. Tapi begitu banyak dari kita mempunyai pemikiran yang salah, bahwa waktu kita datang kepada Tuhan, kita mikir bahwa kita yang diperiksa. Kita selalu memeriksa diri kita. Apakah saya ini sudah layak? Oh ya, saya kemarin marah-marah sama ini, sama orang yang saya marahin supir Metro Mini, itu ini semua. Itu kita semua selalu kita bawa ke dalam diri kita. Kita periksa diri kita. Nah, betapa kita itu kadang saya mikir, kok selama ini saya nggak pernah tahu ya yang sebenarnya. Sampai satu saat saya baru dibukakan. Orang Kristen selalu kita dibawa untuk fokus kepada keadaan diri kita. Itu sudah terbiasa dari zaman Adam. Oke? Jadi kalau dari sini saya mikir, wah luar biasa kalau kita di GBC, di gereja, diberitakan adalah kabar yang benar. Loh benar loh, bahwa kita itu tidak lagi diperiksa. Keadaan kita tidak diperiksa. Karena waktu kalian datang ke sini, Tuhan tahu kalian semua berdosa, udah tahu semua keadaan kita. Apa yang kalian lakukan, bahkan yang tidak kalian ngomong pun dan tidak confess aja, Tuhan udah tahu. Nah kalau kita kan confess kan terbatas. Ya kan? Kita kan ngaku kan kalau namanya salah kan terbatas. Kalau nggak ketahuan juga usah ngomong, ya kan? Kalau nggak usah ngaku. Kita kalau sampai ama orang aja gitu kan, oh ya nggak ketahuan barulah minta sorry. Kalau nggak ya udah nggak usah. Tapi saya mau katakan bahwa betapa luar biasa Tuhan kita, di mana waktu kita datang itu, dia tidak lagi memeriksa kita. Tapi dia memeriksa siapa? Korban. Siapa korban kita? Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak pernah memaksakan, kamu harus bawa lembu, kamu harus bawa kambing domba. Enggak, kalian terserah. Semua korban kalian bawa, ujung-ujungnya sama efeknya itu akan menyelamatkan. Memberikan pengampunan. Memberikan pengampunan kepada kita. Saya mikir, luar biasa. Nah dari korban ini, saya mau kasih tahu ya, ada 3 tadi ya. Ada perbedaan, ingat ya. Yang 2, yaitu lembu dan kambing. Itu yang bawa dan yang membunuh siapa? Yang membunuh siapa? Waktu kita bawa korban kepada imam kan? Atau mau perlu diinin? Bingung ya? Mukanya kok pada bingung gitu sih? Seti sini.
Kamu jadi kambing domba sini. Daripada pusing ya. Enggak usah. You don't have to act. You are. Oh, just kidding. Damai dulu kita damai. Ini imam, sini imam. Sini imam. Imam. Ini semua nggak direncanakan, nggak apa-apa lah. Paling bagus tuh spontan, betul nggak? Ada kan spontannya. Nah, ini imam. Saya orang berdosa lah ya. Kamu jadi domba saya. Nah, saya bawa. Dipotong dia dong. Iya, nah itu salah tuh kan. Makanya hari ini kamu belajar datang sini. Puji Tuhan kamu datang ke GBC. Ya Allah. Oke, saya bawa ke imam. Lalu imam akan memeriksa. Puji Tuhan gue gak diperiksa. Ada kutunya gak? Gak boleh ada kutu. Enggak. Gak boleh ada cacat, celah. Udah bagus? Bagus? Nah, terus mana? Ininya. Pisau. Pisau beneran aja ada gak? Ambil di dapur. Oh jangan. Yang akan membunuh dombanya itu bukan dia. Takut banget dia sama gue. Masa ngadep sana? Iya betul begini dong. Kamu nih, imamnya ngaco nih. Nah, ya, dia yang bunuh siapa? Saya yang bunuh. Jegrek, gubrak. Lu belaga gitu gimana? Gitu lah dikit. Nah, itu kurang lebih. Oke? Tapi siapa daripada kalian, tunggu dulu, siapa daripada kalian yang kayak Seti tadi dipikir yang bunuh itu adalah siapa? Imam. Padahal yang bunuh siapa? Kenapa? Saya tanya, kenapa mesti saya yang bunuh? Kenapa mesti saya yang bunuh? Pak. Kenapa mesti saya yang bunuh dia? Jawab lu itu. Kenapa? Karena kita nih, kadang-kadang saya merasa nih, saya bunuh. Orang gue aja gak pernah bunuh itu ayam, kadang-kadang udah beli udah mati. Gak pernah bunuh ayamnya. Ya kan belinya di pasar, gak pernah yang matiin ayam sendiri kan? Ada yang pernah matiin ayam sendiri? Kagak ada kan? Mati langsung beli udah berapa? 2 biji, ya, betul kan? Loh, saya merasa diri saya kadang-kadang benar. Saya gak pernah, kenapa? Saya makanya mesti mengalami yang namanya saya mesti membunuh dia. Waktu saya membunuh dia, kira-kira darahnya muncrat gak? Muncrat lah. Ini ada bedanya yang namanya lembu, kambing, dan burung, you know? Karena lembu itu lebih besar. Lembu itu lebih besar, berarti darahnya itu lebih besar. The more you know about the blood of Christ, ini darah pengorbanan. Semakin darah yang kita mengerti revelation mengenai darah, semakin kita diberkati, semakin kita kaya. Bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara apa? Emang kaya, kalau namanya lembu pasti kaya kan? Betul nggak? Jadi bukan hanya spiritual tapi juga bisa mengefek kepada kehidupan financial kalian. Katakan amin. Kedua, domba. Domba itu smallnya lebih kecil. Jadi yang pertama, oh Gary ya betul. Kamu mestinya lembu. Betul. Kamu mainnya fisik deh. Kok jadi main fisik sih kita? Gak boleh loh. Ini banyol banget kita ya, banyolan banget. Yang tadi dua ya, jadi dua. Yang bunuh itu saya, itu adalah apa? Kalau dia berupa lembu atau domba. Oke? Tapi kalau burung, yang bunuh siapa? Nih, dia yang bunuh. Kalau kalian baca di Imamat 1 sampai 5, kalian baca deh ntar. Kan kita nggak ada waktu kalau sampai 1 sampai 5, ya kan? Yang bunuh itu adalah imamnya. Berarti maksudnya gini, di sini bukan ngomongin kalau bawahnya tekukur berarti kalian miskin, no, maksudnya gini, kadang-kadang kita merasa bawahnya tekukur. The revelation pewahyuan mengenai pengorbanan Kristus di kayu salib, tergantung kita mau bawanya apa. Ngerti ya maksudnya ya? The more kita tahu nih, oh ini saya mau bawanya lembu. Bukannya harus bawa lembu secara keuangan. Tapi maksudnya the more kita mengerti namanya pengorbanan di kayu salib mengenai Kristus, itu semakin kita mengerti, semakin besar
kita akan semakin diberkati, kita akan semakin kaya. Kehidupan spiritual kita akan semakin kaya. Tapi kalau untuk ukur, kalian mikir, ya udahlah. Kenapa? Karena dia nggak perlu mengalami. Dia merasa apa ya? Kayak tadi saya bilang, kadang-kadang merasa, nonton Passion of Christ gitu, pikir, kasihan banget ya. Kasihan, nangisnya bukan untuk diri kita yang sebagai pendosa. Tapi kadang-kadang kita nangisnya, itu tentara Roma kok itu jahat banget ya, itu ya beneran dibahasnya tentaranya. Padahal Tuhan Yesus mati karena siapa? Karena kita semua. Makanya kita mesti disuruh pegang ambil mesti menyembelih yang namanya korban itu, saudara. Berikan tepuk tangan buat mereka. Akhirnya beres juga. Amin. Nah, saya waktu mikir waktu saya dapetin ini, maksudnya waktu saya dapat dari salah satu sermon daripada Pastor Joseph Prince, saya mikir, Tuhan, kalau saya sih nggak peduli ya, mau dengar dari siapa, saya nggak peduli. Yang penting saya bilang saya makan. Yang penting saya mau mengalami Tuhan. Saya benar-benar, saya bilang Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Kita ini sebenarnya nggak layak. Kalian semua sebenarnya nggak layak. Tapi Tuhan mau bayar. Dia berikan dirinya sendiri. He gave himself. He gave himself. Dirinya sendiri loh. Dia nggak mau berikan ini, pekerjaan untuk penebusan ini, dia nggak mau subkon ke orang lain, saudara. Can you imagine that? Tapi dia bilang saya sendiri. Bisa dia, bisa kasih. Nah, teruskan ya. Yang saya mau sharing hari ini lagi adalah kita buka di Imamat 5. Oke, sorry, saya mau tambahkan lagi. Jadi waktu kita ada tadi sebelumnya sebenarnya ada satu penumpangan tangan. Tadi lupa. Waktu Seti di sini, dombanya itu kita bawa, ada satu namanya penumpangan tangan. Ada satu exchange penukaran terjadi waktu kita menumpangin tangan. Dosa-dosa ada dua. Jadi ada dua hal yang terjadi prosesnya di mana kita, dosa-dosa kita itu waktu kita tumpangin tangan, dosa kita semuanya itu dialirkan, diimpartasikan, diberikan kepada domba yang tidak bercela itu, yang kudus itu. Yang kedua adalah proses daripada kekudusan, kesempurnaan, kebenaran dan kebaikan daripada domba itu, yaitu Yesus Kristus, diberikan kepada kita. Setiap dosa-dosa kita diberikan kepada Tuhan Yesus. Dia itu bukan orang berdosa, saudara. Oke? Tuhan Yesus adalah bukan orang berdosa. Dia itu kudus adanya. In him no sin. Di dalam dia itu tidak ada dosa. Dan dia bukan orang berdosa. Terbukti waktu Tuhan Yesus dia dilahirkan oleh Maria. Kalian tahu bahwa di dalam kandungan itu, tadi kita lihat teman kita melahirkan, Kirei dilahirkan. Itu tidak ada yang namanya hubungan darah antara anak, bayi dengan ibu. Tidak ada. Nggak ada. Dulu saya pikir ada. Tapi ternyata secara medikal udah terbukti bahwa itu tidak terjadi yang namanya. Jadi gini, waktu dia di dalam kandungan kita, dia dalam kandungan wanita, ibunya, anak itu. Dia tidak mengalami yang namanya hubungan darah dari antara ibu dan anaknya. Tidak ada. Yang terjadi adalah asupan makanan dan dia mengeluarkan kotoran. That's all. Tentang hanya makanan dan dia untuk kotorannya. That's it. Tapi tidak ada hubungan. Itu akan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar kudus. Benar-benar kudus. Karena kalau dia dari Maria, dia berarti gak kudus darahnya. Karena Maria itu adalah orang berdosa. Dia adalah manusia. He came from a virgin, tapi dia itu bukan orang berdosa. Yesus itu bukan orang berdosa. Maria berdosa. Tapi Yesus bukan orang berdosa. That's how thoughtful God is loh. Dia bisa benar-benar prepare, ya iyalah pastilah dia Tuhan. Dia merencanakan begitu sempurna, saudara. Luar biasa. Saya mau katakan bahwa waktu, nah teruskan ya, itu udah ya. Jadi yang penumpangan tangan, tadi kan saya lupa.
Maafkan saya. Terus, Imamat 5. Apabila seseorang berbuat dosa, ya ini jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau, langsung kita kelima ya, sorry ya. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengaku dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Tebusan salah ini kata-katanya adalah trespass offering. Oke? Trespass offering ini adalah yang terakhir. Offering yang terakhir. Tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan tadi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Oke. Sorry, ke-15. Ke-15 langsung ya saya ya loncat ya. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa. Ini adalah untuk dosa yang tidak sengaja. Jadi Tuhan tuh cover semuanya. Dosa kita yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Atau kita belaga gak sengaja. Belaga bego. Ya kan? Yang tadi saya bilang kadang-kadang kita ngaku aja kita pilih-pilih. Kalau kita diampuni berdasarkan dosa kita itu berdasarkan kita punya pengakuan, kita gawat saudara. Luar biasa gawat. Karena kita punya pengakuan tidak jujur. Dan kita ini sangat terbatas. Kita mau hafalnya ingetin aja kita belum tuh inget apa yang kita lakukan. Nah teruskan. Apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. 16, ini yang saya mau bahas. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5 lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu sehingga ia menerima pengampunan. Nah, saudara, kira-kira nih, kalau di zaman dulu aja, zaman waktu perjanjian lama, waktu hukum Taurat, ini sebenarnya yang bisa bayar orang itu apa enggak? Yang kita berdosa. Dia bisa bayar atau enggak? Ini bego-begoan aja. Zaman dulu orangnya bisa bayar enggak? Kalau dia bisa bayar dia enggak bakalan bawa korban. Enggak. Jelas enggak? Enggak jelas. Kalau dia bisa bayar dosanya, dia enggak bakalan bawa korban. Karena dia bisa bayar. Ya bayar aja. Saya misalnya nih dosa berapa banyak, saya bayar. Kalau saya bisa bayar. Tapi dari zaman dulu aja, itu udah dari zaman hukum Taurat aja, mereka nggak bisa bayar. Makanya mereka bawa korban. Tapi bawa korban itu dilakukan setiap tahun. Kenapa? Karena itu hanya menutup dosa kita sementara. Kita hanya, kalau domba, darah domba itu menutup dosa kita sementara. Iya dong, kalau dia benar-benar bisa menutup dosa itu, bisa menutup, membayar, memberikan pengampunan sekali untuk selama-lamanya, dia lakukan berapa kali? Iya sekali, pinter. Terima kasih ada yang jawab. Iya kan, kalau dia memang benar-benar itu ajaib, wah luar biasa deh nih, kambing luar biasa. Dia bisa lakukan sekali untuk selama-lamanya, dia lakukan sekali. Nggak usah besok-besok nggak dilakukan lagi, betul nggak? Tapi kenapa dilakukan terus, setiap tahun? Kenapa? Karena memang tidak mampu, hanya menutupi. Dosa kita tuh hanya ditutupi, tidak dibayar, tidak dilunasi. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya itu untuk menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Makanya kuasa daripada penebusan Tuhan Yesus itu luar biasa saudara. Jangan kalian underestimate, jangan kalian merendahkan. Jangan kalian samakan bahkan ya, yang namanya karya penebusan Kristus itu dengan yang namanya pekerjaan Adam. Kita nggak bisa samakan.
Kalau Adam bisa dia jatuh, Adam jatuh. Betul? Terus dibilang kata semua orang berdosa seluruh dunia. Amin. Ya kan? Amin langsung. Kalau Adam jatuh, terus seluruh dunia, seluruh umat manusia berdosa. Amin kan? Amin. Tapi kalau saya bilang, kalau Yesus, apalagi Yesus, dia mati untuk kita semua. Karyanya lebih dahsyat daripada Adam. Dia bahkan memberikan pengampunan sekali untuk selama-lamanya. Belum tentu amin. Tunggu dulu Cilita. Tunggu dulu pastor. Gak bisa dong kalau misal Tuhan bayar sekali untuk selama-lamanya dosanya. Terus orang berbuat dosa seenak-enaknya. Padahal Adam jatuh nih. Kayaknya dahsyat banget gitu. Dia punya kuasa untuk jatuh di dalam dosa dahsyat banget gitu. Dia jatuh sekali terus semuanya pada berdosa seluruh dunia. Hebat gitu. Amin. Tapi kalau namanya Yesus, kita katakan dia menebus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ntar dulu. Something wrong with the church. Ada sesuatu yang salah dengan pemikiran kita, saudara. Selama ini makanya di dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya kuasa penebusan Kristus itu gak nyata. Karya Tuhan tuh kayak belum selesai. Mau minta namanya kesembuhan aja kayak mesti susah banget gitu. Kemarin kita ada satu yang kita layani keluarga kita gitu ya. Tapi saya mau katakan ya, ini dia kan sakit gitu. Terus kita mengadakan perjamuan kudus. Kita bukan mengadakan perjamuan kudus untuk mendapatkan kesembuhan. Katakan amin. Kalian melakukan perjamuan kudus karena kalian tahu siapa ini. Waktu kita melakukan perjamuan kudus kita tahu. Kita udah sembuh. Kita diingatkan karena waktu kita sakit, kadang-kadang itu glaring ya. Begitu nyata. Kenyataan itu begitu nyata sehingga membuat kita takut. Apa saya ini sembuh? Bisa gak saya sembuh? Aduh gimana kalau saya nggak sembuh? Ya kan? Itu terlalu kadang-kadang itu yang kita lihat. Waktu kita mengadakan perjamuan kudus sebenarnya kita diingatkan bahwa bangun, wake up call. Kalian itu udah sembuh. You are the healed one. Kalian itu the whole one, the restored one. Kalian udah disembuhkan. Jadi waktu kita melakukan perjamuan kudus itu kalian tahu udah sembuh. Misalnya bagaimana Cilita kalau nggak sembuh? Sembuh nggak sembuh, kita pasti sembuh. Sudah sembuh. Kayak saya bilang tadi, kalau kita mati misalnya. Saat ini saya drop dead black. Jangan nangis nih, jangan nangis. Drama banget ya gue ya. Saya misalnya mati jeblak gitu jatuh hari ini. Saya tuh udah sembuh, lebih sembuh dan lebih hidup. Keadaan saya daripada waktu di sini. Karena saya di sini masih pakai daging. Maksudnya masih ini yang membelenggu, daging ini yang membatasi kita. Kita semua ini makanya udah top chair banget lah, udah paling mantep keadaan kita. Status kita tuh udah the healed one, beloved son, ya kan? We are whole in Christ, apalagi yang kita perlukan. Kita gak perlu yang namanya kenyataan, atau blessings atau apapun juga untuk membuat kita lebih utuh. Amin. Oh ya saya mesti punya mobil ini dulu, punya rumah berapa gede dulu, barulah gue kayaknya blessed gitu. No, you are blessed because of Christ. Because you are in Christ. We are in Christ. That's why we are blessed. Kita diberkati karena kita di dalam Kristus, saudara. Bukan untuk melakukan lagi. Amin. Nah yang tadi dibilang, teruskan ya sedikit ya. Jadi tadi dibilang, hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa harusnya dibayar gantinya dengan menambah apa? Ayat 16, 1/5. 1/5 itu 20% saudara. Ya hitungannya. Lalu menyerahkannya kepada imam. Jadi harus diserahkan kepada imam, tambah 20%. Jadi kalau kita berdosa harus bayar gantinya plus 20%. Yaitu jadinya apa? 120%. Nah tadi saya bilang, apakah kita sebenarnya bisa bayar? Zaman dulu aja kita udah gak bisa bayar. Jadi sebenarnya emang kita gak bisa bayar. Ini jadi perjanjian ini untuk siapa sih? Ini kan perjanjiannya kan untuk bayar siapa tadi? Pakai apa? Lembu. Zaman dulu lembu. Kalau sekarang siapa? Di zaman perjanjian baru itu Yesus yang bayar.
Kita boro-boro bayar 120%. Ya, 100% bisa bayar. Kita bisa bayar nggak 100%? 50% lah. Cicil lah, cicilan. 12 kali. Bisa? Nggak bisa bayar, saudara. Namanya kalau kita berdosa, udah. Hukuman itu udah, your penalty is death. Dosa, Tuhan itu nggak bisa gitu ya. Oh ya, udahlah saya kompromi. Karena ini baik, dia baiklah, anak baik. Nggak pernah pergi kan? Kan kalau misalnya dulu sekolah, nggak pernah drop out kan? Baik kan? Nah, berarti saya kasih korting 50% gitu. Enggak. Namanya udah berdosa. Hukuman kita tuh penaltinya death. That's it. Oke? Jadi boro-boro bayar 50%. 120% pun, pokoknya kita nggak bisa bayar poinnya. Tapi kita di sini 120%. Kenapa? Karena yang bayar siapa? Yesus. Saya nggak tahu kenapa 120% dan saya nggak trying to find out what karena saya nggak tahu. Tapi saya tahu satu hal. Tuhan itu kalau dia restore, dia memulihkan, dia membayar, dia nggak cuma bayar apa yang kita hilang. Dia bayar lebih dari yang kita perlukan. Kalian hilang apa sih dulu? Kehidupan kalian, mungkin kalian ada beberapa hal dalam kehidupan kita yang dihilang, kita ditipu, kita kehilangan ini, itu, kekurangan ini dalam kehidupan kita. Wah, waktu-waktu yang hilang misalnya. Mungkin kalau kayak kalau saya merasa hidup saya, the time that has been lost gitu. Waktu yang hilang. Tapi Tuhan bisa restore. God can restore anything and He can restore 120%. Saya kehilangan pacar yang lama, dapatnya pacar yang baru yang 120%. Itu harus dibilangin itu. Harus saya ngomong gitu. Apalagi anniversary. Haruslah minggu ini gitu kan. Tapi poinnya adalah, ngerti ya saudara ya? Tuhan itu waktu restore dia luar biasa. Saya mau bilang bahwa kalian akan di-restore kesehatan. Kalau kalian sakit-sakitan, nih saya bilangin. Kalian akan di-restore kesehatan kalian 120% lebih. 120. Lebih dari sebelumnya. Kalian akan bisa melakukan lebih banyak dari sebelumnya. Kalau tadinya cuma bisa ngapain, sekarang bisa lebih banyak lagi. Yang tadinya misalnya cantik, sekarang double cantik. Yang ganteng, double ganteng. Yang tadinya ada kerut-kerut, sekarang tidak ada kerut-kerut. Percaya gak? Ya gak percaya buat gue. Amin. Karena gini loh, iblis selalu bilang, oh kamu udah sakit, oh kamu udah umur, oh kamu udah segini, oh kamu itu akan dimasukkan terus. Kamu udah waktu segini, kamu ini, semua. Dia akan dia terus nagging dan demand kita. Nggak mungkin kamu dapat lagi. Tapi saya katakan ada good news buat kalian di sini. Buat saya juga. God can restore the lost things. Dalam kehidupan kalian, apa yang kalian mengalami kehilangan, kalian akan diberikan lebih lagi. Kalau keluarga, perkawinan, ada mungkin yang mengalami kegagalan. Atau mungkin sekarang nggak gagal, tapi kayaknya ya begitu aja. Saya mau katakan, Tuhan bisa berikan, bisa restore your marriage. Amin. Saya bilang sama suami saya bilang Tuhan, saya bilang sama suami saya, bukan Tuhan sih. Han, kalau saya sih orangnya maruk lah ya. Kita maruk ya Yud ya. Maruk dalam hal apa? Saya pokoknya pengen kalau orang lain bisa mengalami yang namanya kehidupan married itu luar biasa. Saya mau kita bakal mengalami. Nggak harus ngeliat, oh bukan karena saya compare kiri dan kanan, bukan. Saya mengucap syukur dengan apa yang saya alami saat ini. Cuma saya bilang, kalau Tuhan siapkan banyak berkat, saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Kalau orang bilang katanya, oh orang bisa sampai kakek dan nenek masih aja gitu ya mesra. Oh saya pasti mau. Definitely more than that. Karena kenapa? Karena Tuhan itu dia datang ke dunia untuk apa? To restore relationship, saudara. To restore relationship. Can you imagine that? Hubungan. Nomor satu, dia mau siapa? Hubungan suami dan istri. Saya bilang, kalau kita nggak mengalami hubungan in our marriage, kalian kalau ngomongin hubungan jangan pikiran seks terus gitu ya. Pikirannya udah seks terus gitu. No, it's gonna be part of it. Tapi saya mau katakan satu hubungan. Saya mau punya satu hubungan yang manis. Saya bilang. Saya sharing banyak banget kalau sama suami saya ya. Ada orang ya karena married,
dia malahan gak mengalami yang namanya bahagia. Betul gak sih? Karena kenapa? Banyak demand kan? Makanya orang banyak takut merit. Ya kan? Karena demand jadinya, gak bahagia. Orang bilang katanya kalau merit kita supaya bahagia. Siapa bilang? Kalau di dalam Tuhan iya. Kalau di dalam Tuhan lebih dari bahagia. Pasti. Tapi kalau di luar Tuhan, di luar Tuhan Yesus, bye-bye lah. Karena bahagia itu adalah bukan sesuatu. Bahagia karena kenapa? Karena ada third party, yaitu Yesus Kristus. Amin. So I just wanna encourage. Saya cuma mau encourage bahwa apapun yang kalian dalam kehidupan kalian, mungkin kalian mengalami yang loss, ada yang hilang, ada yang diambil, di-steal, dicuri oleh iblis waktu masa-masa lalu. Kalian ingatkan bahwa, saya mau ingatkan bahwa Tuhan bisa merestore lebih dari yang kalian hilang. Amin. Yuk mari kita berdiri. Thank you Jesus. Saya ingin berdoa buat kalian semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau Allah yang luar biasa Tuhan. We just want to thank you Lord Jesus. We want to thank you Lord. Mengucap syukur untuk segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau adalah, you are the best offering Lord Jesus. Engkau korban yang terbaik buat kami. Di mana Engkau datang ke dunia ini. You gave yourself for us Lord. Engkau buat kami semua Tuhan. Engkau adalah milik kami. Engkau segala-galanya buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak berdoa untuk setiap daripada teman-teman di tempat ini Tuhan. Yang mungkin mengalami Tuhan kegagalan dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you. Saya mau kuatkan teman-teman mungkin yang belum mengalami atau yang tadi saya bilang mengalami satu kegagalan dalam hidup. Mungkin saat ini kalian sudah pulih, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang belum pulih, mungkin masih ada ketakutan. Mungkin ada dosa-dosa yang selalu menghantui kalian. Kegagalan itu menghantui kalian. Saya mau berdoa buat kalian saat ini. Terima kasih Tuhan. I speak restoration Lord Jesus. Pemulihan terjadi buat umatmu di tempat ini Tuhan Yesus. Pemulihan buat kami semua, buat anak-anakmu Tuhan. I speak for marriages, untuk setiap perkawinan di tempat ini boleh bertumbuh Tuhan Yesus, berkembang. Boleh dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Oh thank you Jesus. Perkawinan akan semakin erat, semakin bersatu. Karena you are the one. You are the one Lord Jesus. That will unite every one of us. Menyatukan suami dan istri. Aku berdoa Tuhan kalau ada ya Bapak pernikahan yang mungkin sudah tawar Tuhan. I speak right now in Jesus name. Berikan Tuhan the new wine in Jesus name. Mengalir. Engkau sendiri the new one itu himself. You are the one Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Bahkan sampai nanti Tuhan kami pada akhirnya Tuhan, we're gonna go stronger. Setiap keluarga demi keluarga dan perkawinan demi perkawinan akan grow stronger and sweeter Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. You are the one Lord Jesus. Engkaulah Tuhan segala-galanya buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. For the broken relationship. Untuk orang-orang yang mengalami Tuhan hubungan yang hancur Tuhan. I speak right now in Jesus name. That they will not fail anymore. Engkau sendiri, you are the healing Lord Jesus. Engkaulah kesembuhan dalam kehidupan mereka. You are the answers. You are for them. You never forsake them Lord Jesus. Kau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah Father God. You are amazing Lord. Mari kita ambil waktu sebentar untuk just to worship Him. We thank you Lord. Just worship God right now in Jesus' name. Hallelujah. We love you Jesus. Hallelujah. We love you Jesus. Thank you Jesus. Release the healing. Thank you Jesus. I release right now the healing in Jesus' name. Thank you Lord. Thank you Jesus. Juga untuk beberapa teman kami Tuhan yang mengalami Tuhan Yesus losing hope and the broken hearted in Jesus name. Aku katakan saat ini I release Thank you Lord. you man
Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank Thank you, you Lord Jesus. Tuhan berdoa saat ini untuk orang-orang di tempat ini ya Bapak, ataupun mungkin yang mendengarkan firman ini Tuhan, kalau belum mengenal Tuhan Yesus. Kau ingin menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, aku orang berdosa, dan saat ini aku mau mengenal Engkau. Aku mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Tuhan Yesus, aku tidak mengenal Engkau Tuhan sebagai hanya Tuhan, tapi menjadi pribadi yang baru Tuhan di dalam kehidupanku. Masuk dalam hidupku. Engkau yang menjadi penebus segala dosa-dosaku. Dan karena Engkau Tuhan, darah-Mu mengampuni setiap dosa-dosaku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam kehidupanku Tuhan. Dan Engkau menjadi kepala dalam kehidupanku Tuhan. You are everything, segalanya Tuhan. Engkau yang akan memimpin hidupku Tuhan. Dan tidak ada Tuhan Yesus, satupun dalam kehidupanku yang hilang dengan percuma. Engkau Allah yang akan memberikan kasih dalam kehidupanku Tuhan. Engkau akan memberikan Tuhan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah lebih dari pikiran dan dari akal budi manusia Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. In Jesus name. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berkati semuanya. God bless you. Silakan duduk.